karena cuman orang Madura yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Dan cuman orang Madura yang berani bilang kalau jual sate, satenya itu paling enak nomor 2 di dunia. Nomor satunya bukan sate Tegal. Kenapa dia bilang nomor 2? Karena nomor 1 itu selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Madura itu jual apa aja pasti paling enak nomor 2 di dunia. Karena yang nomor 1 itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, sehingga kita dimuliakan oleh Allah karena keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad yang mulia. Terima kasih kepada seluruh bagian dari pesantren Al-Amiriyah atas undangannya pada malam hari ini. Salam hormat juga kepada para kiai, para habaib dari Pondok Pesantren Al-Amiriyah, dari pengurus NU Kabupaten Tegal dan dari manapun datangnya. Kemudian para pejabat yang hadir, terima kasih juga atas supportnya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik, khususnya jajaran Polres Kabupaten Tegal, jajaran TNI, jajaran Polsek Lebak Siu, Koramil Lebak Siu, Camat Lebak Siu, Kepala Desa Kambangan, dan masyarakat secara umum yang hadir pada kesempatan kali ini. Memang sengaja saya awali ucapan terima kasih dan salam hormat kepada sahibul wilayah, mereka yang mengurus wilayah sini, karena memang wali dan wilayah itu satu akar kata. Jadi orang yang mau menjadi wali, dia harus mengurus wilayahnya. Mereka yang mengurus wilayahnya secara lahir itu disebutnya wali kota. Mereka yang mengurus wilayahnya secara batin itu disebutnya wali Allah. Karena itu pada hari ini kita menyaksikan haul para masyayikh, khususnya Pondok Pesantren Al-Amiriyah, bagaimana mereka telah mengemban peran sebagai wali yang membangun wilayah ini, sehingga sebagai wujud terima kasih kita kepada mereka, para leluhur yang telah membangun wilayah ini secara batin khususnya, sehingga kita mengenang mereka dengan haul yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Sebenarnya saya ini kurang terbiasa dengan panggung seperti ini, karena yang pertama saya biasanya itu di YouTube, karena saya walinya wali kutub gak mungkin, maka kita wali YouTube aja. Jadi paling tidak seminimal-minimalnya itu kalau tidak bakat jadi wali untuk wilayahnya, paling tidak membangun kewalian di YouTube. Nggak bakat jadi wali kutub, jadi wali YouTube aja. Jadi wali YouTube itu artinya orang yang membangun wilayah YouTube-nya atau wilayah digitalnya agar selalu menjauhkan orang dari kemaksiatan dan mendekatkan orang dalam ketaatan. Artinya tidak pernah nge-like, tidak pernah nge-share, tidak pernah nonton, tidak pernah komentar hal-hal yang sifatnya negatif. FYP-nya isinya Habibidin, para kiai, para habib, dan lain sebagainya. Jangan sampai sebaliknya, FYP TikToknya isinya maksiat. Pas sekali scroll Habibidin keluar, astagfirullah, di scroll. Justru pas ketemu Habibidin justru astagfirullah. Lagi enak-enak maksiat, Habibidin ganggu ini. Jadi paling tidak kita jadi wali YouTube. Artinya ketika kita hadir di YouTube, kita memberikan kebaikan. Ketika kita hadir di WhatsApp, kita memberikan kebaikan.
Jangan sampai kita menjadi orang yang kalau ada kita di grup WhatsApp itu, teman-teman kita bikin grup WhatsApp yang nggak ada kitanya. Karena orang Indonesia mau ngusir dari grup WhatsApp itu gak enakan. Maka satu-satunya cara, kalau ada orang yang di grup WhatsApp itu bawa berita negatif, bawa kebencian, bawa pertengkaran, akhirnya bikin grup WhatsApp lain yang gak ada dianya. Kata Nabi Muhammad, jadilah orang yang kalau ada dia, kita jadi ingat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau gak ada dia, serasa ada yang kurang dari kehangatan kita sebagai seorang muslim. Jadi saya ini lebih bakat sebagai Habib industri. Ya Habibnya swasta lah. Nggak seperti Habibidin. Kalau Habibidin ini Habib asli Pak. Serius, Habibidin ini Habib negeri. Kalau saya ini Habib swasta aja. Jadi ketika diundang ke acara yang begitu mulia ini, saya merasa, loh saya ini Habib loh. Jadi terasa kehabibannya itu. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya cosplay jadi Habib negeri. Alhamdulillah keberkahan salawat kita berkumpul pada malam hari ini dan Nabi Muhammad berjanji melalui salah satu sabdanya bahwa yadullah ma'al jamaah. Tidak mungkin ada ribuan orang berkumpul terlebih dalam kebaikan seperti ini kecuali tangan Allah turun di sana. Sehingga ketika Allah sudah turun tangan, maka tugas kita hanyalah mengangkat tangan, melambungkan hajat-hajat kita, sehingga kemudian hajat-hajat itu akan naik ke langit bersama tangan Allah yang turun pada majelis malam hari ini. Sehingga semua hajatnya disampaikan malam hari ini. Terlebih sudah memasuki tengah malam seperti ini karena waktu terdekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sudah memasuki waktu-waktu dini hari seperti malam hari ini. Terlebih kita berkumpul dalam kebaikan seperti ini, maka jangan sia-siakan malam hari ini kecuali kita berdoa, bermunajat kepada Allah, bersalawat, menyampaikan apa yang menjadi keluhan, permintaan, pokoknya segala sesuatu yang kita harapkan dari Allah kepada kita. Dan pada malam hari ini kita memperingati haul masyaikh dari pondok pesantren Al-Amiriyah ini. Mengapa kita mengadakan haul seperti ini? Karena yang pertama agar mengingatkan kita bahwa bukan hanya mereka para masyaikh yang meninggalkan dunia ini, tapi kita pun suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal bagi kita. Maka fungsi haul yang pertama, terlebih di dunia yang begitu modern seperti sekarang, adalah mengingatkan kembali kepada kita bahwa suatu hari kita akan meninggal. Bahwa tidak ada jaminan kita akan hidup selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Malaikat maut kalau datang nggak ngasih notifikasi. Dia main datang saja, bisa jadi beberapa saat kemudian. Karena itu tadi saya ngobrol dengan Habib Bidin. Kata Habib Bidin, tugas saya itu ngajak sholawatan sampai tengah malam agar para jamaah ini capek dan nantinya tidak memiliki waktu dan tenaga lagi untuk bermaksiat. Mereka langsung pulang ke rumahnya, mereka kemudian langsung tidur dalam keadaan sebagai hamba yang sudah bersalawat malamnya, sehingga apapun yang terjadi kepada dia di malam hari itu insya Allah akan menjadi kebaikan. Ketika dia tidur, mimpinya mimpi Rasulullah. Ketika dia bangun, bangun dalam keadaan berkah. Kalaupun dia wafat malam itu, wafat dalam keadaan terbaik karena selesai dari bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, haul itu mengingatkan bahwa kita itu akan mati. Karena masalah kita itu sekarang hanya mikirnya itu hidup. Gimana kita bisa hidup? Gimana kita menghidupi istri? Gimana kita menghidupi anak? Kalau bisa gimana kita memiliki harta yang bisa menghidupi 7 turunan bahkan lebih? Padahal dunia ini adalah bagian dari akhirat. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Maka jadikanlah dunia ini sebagaimana porsinya. Sebagai tempat untuk kita menuju kepada akhirat.
Sehingga jadikanlah ini ladang amal menuju akhirat kita. Oleh karena itu, maka kita sering hidupnya itu berpikir bagaimana cara rezeki agar kita hidup. Padahal Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, jangan khawatir tentang rezeki agar kamu tetap hidup. Yang perlu kamu khawatirkan dan kamu pikirkan adalah bagaimana kamu kelak wafat. Bukan bagaimana kamu hidup. Karena kalau urusan hidup sudah ada Allah yang menanggung kamu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah seperti dabbah, yaitu hewan yang bergerak. Kuncinya adalah bergerak. Selama kamu bergerak, maka Allah akan penuhi rezekimu. Oleh karena itu, bagaimana kita mau mengkhawatirkan rezeki kita sehingga padahal di luar sana ada orang-orang yang tidak menyembah Allah, tetap Allah jaga rezekinya. Bahkan ada orang yang tidak menyembah Allah sedangkan jodoh itu di tangan Allah, tapi Allah tetap berikan jodohnya kepada dia. Bahkan Allah pernah menegur Nabi Allah Ibrahim karena Nabi Allah Ibrahim ini mendapat gelar Khalilullah, yaitu seorang yang selalu memberi makan siapa saja yang ditemuinya, tamu yang datang ke rumahnya. Suatu hari ada seorang tamu berumur 70 tahun datang ke Nabi Ibrahim kelaparan. Dan dia seorang zindik, seorang ateis. Kemudian dia meminta makan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, saya ini adalah utusan Allah. Saya ini yang membawa nama Allah ke muka bumi ini. Dan rezeki yang saya dapatkan ini, yang saya berikan kepada orang-orang ini dari Allah. Maka tidak mungkin saya mengeluarkan rezeki ini kepada kamu sedangkan kamu tidak menyembah Allah. Maka sembahlah Allah dan makanlah sepuasnya. Kalau perlu kamu bungkus untuk kamu bawa sebagai bekal dalam perjalanan kamu. Kemudian si zindik ini, si ateis ini bilang, saya tidak akan menukarkan ketidakberimanan saya kepada Tuhanmu dengan sepiring nasi. Maka kemudian orang zindik ini pergi. Maka kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya orang itu, tahukah kamu bisa sampai hidup 70 tahun dalam keadaan tua itu karena selama ini saya kasih makan, walaupun 70 tahun dia tidak menyembah saya, sedangkan hanya meminta makan sekali kepada engkau menolaknya dengan membawa-bawa nama saya. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengejar orang itu untuk memberikan makanan kepada orang itu. Allah telah jamin rezeki kita semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Orang yang enggak nyembah Allah dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, la tas'al rizqagat kama lam atlub minka amalagat. Jangan tanya kamu besok saya beri makan apa, sebagaimana saya tidak pernah tanya kepada kamu bagaimana ibadahmu besok. Bahkan begitu mulianya Allah yang maha agung ini dalam mengatur rezeki kepada kita semua, dalam rahmannya, dalam kasih sayangnya, sehingga jangankan kita yang manusia, yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita adalah ciptaan Allah yang terbaik. Bahkan ciptaan Allah yang berada di bawah kita kedudukannya, yaitu cicak itu. Bayangkan, kalau ada sesuatu yang dia terbang, tapi rezekinya tidak terbang, masuk akal. Ada elang, rezekinya adalah ikan, masuk akal. Karena elangnya terbang, ikannya tidak terbang, sehingga elang lebih bisa mengontrol rezekinya. Tapi bayangkan cicak, cicaknya tidak bisa terbang, rezekinya bisa terbang. Nyamuknya bisa terbang, cicaknya tidak bisa terbang. Artinya cicak itu tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap rezekinya, yaitu nyamuk. Tapi karena Allah telah menjamin segala ciptaannya mendapatkan rezeki, maka kemudian dibuat nyamuk itu selalu mendekat kepada cicak, dan dibuat cicak itu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memakan nyamuk yang terbang meskipun cicak itu tidak terbang. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mati. Betapa jauhnya perjalanan kita menuju Allah, betapa sedikitnya bekal yang kita miliki, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Umur kita hanya 60, 70 tahun, 80, 90 tahun, 100 tahun atau lebih sedikit. Apalagi yang muda-muda ini, itu sudah diprediksi kata WHO, anak muda itu umurnya gak panjang tuh. Soalnya kebanyakan micin. 60 tahun, 65 tahun. Kebanyakan micin, kebanyakan iya. Naudzubillah, kebanyakan slot Anda itu.
kebanyakan pinjol, kebanyakan yang aneh-aneh, kebanyakan mikirin netizen, sehingga umurnya pendek. Maka kita diajarkan, pikirkanlah bagaimana kita mati. Bukan hanya utamanya tentang bagaimana kita hidup. Hidup ini mayoritas sudah dijamin oleh Allah rezeki kita. Maka pikirkan bagaimana rezeki itu bisa mengantarkan kita nanti hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khaul ini mengajarkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari sahibul khaul, dari orang yang dikhaulin. Apa pelajaran yang kita ambil dari masyaikh yang kita khauli pada malam hari ini? Bahwa kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu kira orang yang sudah tidak bernyawa itu akan mati. Sesungguhnya hidup dan mati di sisi Allah itu bukan urusan bernyawa atau tidak bernyawa. Tapi hidup dan mati di sisi Allah itu urusan ketaatan. Siapa yang taat dan bermanfaat kepada orang lain, mereka akan hidup selamanya meskipun sudah tidak bernyawa. Namun siapa yang tidak taat dan tidak bermanfaat kepada orang lain, mereka bernyawa tapi mereka seperti zombie yang jalan kemana-mana tapi mereka sejatinya mati. Maka di mata Allah, hidup dan mati itu bukan soal bernyawa. Hidup dan mati itu adalah soal bermanfaat dan taat kepada Allah. Siapa yang bermanfaat kepada manusia dan makhluk lain dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hidup walaupun dia telah wafat. Bahkan dalam hal yang paling rendah, yaitu urusan memberi makan kepada orang lain. Lihatlah mereka, para aulia wassalihin, para wali, para masyaikh yang kita kholi pada malam hari ini. Mereka sudah wafat, sudah tidak bernyawa. Sunan Ampel sudah wafat, sudah tidak bernyawa. Tapi mereka-mereka itu tetap hidup di sisi kita. Buktinya hari ini kita berkumpul di sini karena keberkahan beliau. Belum tentu yang hidup bisa mengumpulkan ribuan orang seperti ini. Belum tentu yang hidup bisa memberi minum dan makan ribuan orang seperti ini. Belum tentu yang hidup bisa memberikan makanan kepada ribuan orang yang setiap hari datang ke makam Sunan Ampel. Bahkan saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang buka toko di makam Sunan Ampel itu. Orang-orang itu tidak percaya ziarah kubur, tapi diberi makan oleh orang yang tidak dia percaya. Jadi orangnya sudah wafat, tapi bukan hanya bisa menghidupi keluarganya, tapi memberikan kehidupan kepada orang-orang ribuan yang bahkan tidak dikenal dan tidak percaya kepada ziarah kubur itu sendiri. Bayangkan, ada kita yang masih bernyawa tapi boro-boro, jangankan menghidupi keluarga kita, menghidupi diri kita sendiri aja minta bantuan pinjol. Menghidupi diri kita sendiri aja harus cari yang haram dengan judol. Sedangkan mereka yang sudah tidak bernyawa bukan hanya menghidupi keluarganya, menghidupi ribuan orang setiap hari, bahkan yang tidak percaya dengan ziarah kubur. Maka pertanyaannya, siapa yang hidup, siapa yang mati? Sesungguhnya yang hidup mereka yang sudah tidak bernyawa tapi hidupnya dalam kemanfaatan dan ketaatan, maka mereka abadi di sisi Allah dan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Siapa saja yang minta kepada dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini pelajarannya adalah bagaimana kita hidup dalam ketaatan kepada Allah dan bermanfaat kepada manusia lain. Bukan hanya manusia yang cinta kepada kita, bukan hanya manusia yang berguru kepada kita, tapi manusia yang tidak berguru kepada kita, yang benci kepada kita, bahkan yang bukan satu agama dengan kita, bahkan binatang, tumbuhan yang bukan bagian dari jenis kita, kita tebarkan kasih sayang kepada mereka semua. Sehingga ketika kita wafat dalam keadaan seperti para aulia wassalihin, seperti para masyayikh yang kita kholi pada malam hari ini. Walaupun wafat tetap hidup. Jangan sampai masih bernyawa tapi sudah mati. Seperti zombie, datang kemana-mana cuman gangguin orang. Masuk grup WhatsApp bikin sumpek, duduk di tongkrongan bikin sumpek, hadir di majelis ngomongin orang lain. Soalnya kadang ada orang hadir majelis itu niatnya gak lurus. Hadir majelis duduknya rombongan.
Apalagi yang ibu-ibu nih kadang. Duduknya per circle. Kemudian yang di depan sholawatan, yang di depan ceramah, yang di sana buka forum sendiri. Perannya 3. Yang pertama biasanya lempar isu dulu. Bu, katanya Bu Ani cerai ya. Yang kedua, tukang nangkep isu. Iya lagi. Saya lihat di grup WhatsApp-nya nggak pernah foto sama suaminya. Yang ketiga, biasanya ibu-ibu khas pengajian pakai kerudung syar'i, nutup kepala, nutup dada, tangannya ada tasbih elektriknya. Dia ngomong, Bu, nggak boleh gibah, dosa Bu. Tapi kayaknya Bu Ani cerai Bu. Maka kita luruskan niat hadir majelis untuk bersalawat. Bukan hanya mendengarkan salawat, tapi bersalawat. Misalnya, jenengan kalau pernah lihat orang-orang guru-guru kita yang hafal Quran, itu kalau baca Al-Quran atau baca maulid atau baca hadis atau baca kitab, mereka itu kadang sudah hafal Al-Quran, tapi kalau baca Al-Quran tetap buka Al-Quran. Mengapa? Karena mereka ingin keberkahan Al-Quran itu bukan hanya di mulutnya, tapi juga di matanya. Sehingga walaupun mereka hafal Al-Quran, tetap membaca ayat Al-Quran agar matanya juga mendapatkan keberkahan. Karena itu kita juga duduk di sini, walaupun kita duduk di sini untuk mendengarkan Habib Bidin, untuk bersalawat, tapi kita juga ikut sholawatan, agar mulut ini juga mendapatkan keberkahan sholawat. Tapi sholawatannya tahu diri, jangan banter-banter. Karena suaramu ora api. Saya sengaja tadi, jadi gak tahu diri. Kita sholawatan agak sir aja, jangan terlalu suaranya tinggi, karena suara kita jelek, biar Habib Bidin aja. Kemudian yang ketiga, kita juga diajarkan dalam hall bahwa silaturahmi itu jangan pernah putus walaupun nyawa kita sudah terputus. Karena kenapa? Karena silaturahmi itu artinya silah itu hubungan, rahim itu cinta. Maka hubungan cinta itu selama tetap tersambung, saat itu juga maka silaturahmi tetap tersambung. Kadang kita itu mengartikan silaturahmi dengan pertemuan. Padahal silaturahmi gak ada hubungannya dengan pertemuan. Kadang walaupun bertemu, tapi kalau hatinya tidak penuh cinta, itu tidak hitung silaturahmi. Apalagi sebaliknya, bertemu dalam kebencian, maka itu tidak dihitung silaturahmi. Contohnya, ibu-ibu ketemu di kondangan. Bu, apa kabar? Salaman, cipika-cipiki, pelukan. Lihat tasnya, kayaknya tasnya palsu deh, KW3. Itu bukan silaturahmi, karena penuh dengan kebencian, penuh dengan su'don, penuh dengan dugaan yang tidak terbukti. Tapi walaupun tidak pernah bertemu, tapi hatinya tetap menjaga cinta kepada orang lain, seminimal-minimalnya dengan doa kepada dia, maka itu dihitung silaturahmi. Dan dalam Islam, silaturahmi itu tidak ada hubungannya dengan mati maupun hidup. Karena dunia ini kan ada fase-fasenya. Ada dulu di alam ruh kita. Kita di alam ruh itu telah berjanji bahwa kita akan beriman kepada Allah. Kita bisa bersilaturahmi dengan alam ruh kita yang dulu itu. Dengan bagaimana? Dengan dijelaskan dalam surat Luqman ayat 32. Kata Allah, kalau kamu dalam keadaan kepepet, pasti kamu beriman kepada Allah. Artinya, walaupun di alam ruh kita dulu sudah beriman, sekarang itu kita tetap bisa silaturahmi dengan diri kita di alam ruh itu dengan apa? Dengan kadangkala saat kita kepepet, pasti kita beriman kepada Allah. Contohnya, jenengan naik bis tuh, tiba-tiba bisnya ngebut mau kecelakaan, pasti astagfirullah yang keluar dari mulutnya. Jenengan kalau kepepet, pasti dungo nang Gusti Allah. Wah, minta ini minta itu. Kalau seneng lupa sama Gusti Allah. Makanya kalau kita bilang, Bib, saya itu seringkali didatangi teman kalau ada butuhnya aja. Lah kata saya, bukannya kita begitu juga sama Gusti Allah. Datangnya kalau ada butuhnya aja. Kalau seneng lupa Allah, kalau kepepet, kalau sedih baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangun silaturahmi dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Dengan apa? Dengan mendoakan mereka. Dengan apa? Dengan melanjutkan apa yang baik yang telah mereka lakukan. Sehingga
dilanjutkan apa yang telah dibangun oleh para masyayikh itu berupa pondok pesantren. Dan yang ketiga, apa yang masih belum sempat mereka lakukan, lakukanlah atas nama mereka. Misalnya sedekah atas nama orang-orang yang telah meninggalkan kita. Dan alhamdulillah hari ini kita haulnya pakai sholawat, pakai hadroh, pakai sound system walaupun bukan horeg. Kok bisa memperingati orang wafat dengan hadroh, dengan sholawatan? Kan seharusnya dengan kesedihan. Level rendah dari orang yang ditinggalkan itu adalah bersedih. Tapi level tinggi dari orang yang ditinggalkan itu justru bergembira. Kata Syekh Jalaluddin Rumi, ketika aku wafat maka tabuhlah genderang, bacalah sholawat, karena seorang pecinta akan menemui zat yang maha dicintainya. Seperti kita kalau kawinan mau bertemu dengan orang yang kita cintai dihadroi. Maka orang yang meninggal dalam keadaan taat kepada Allah seperti para masyayikh yang kita holi pada malam hari ini, kita hadroin, kita sholawatin, karena kita yakin dia adalah orang-orang taat, orang-orang mulia yang mencintai Allah dan akan bertemu dengan yang dicintainya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disolawatin dan dihadroin. Beda dengan kita. Kalau kita wafat, insya Allah ditangisin. Karena bukan bertemu dengan yang dicintainya, tapi bertemu dengan malaikat yang rupanya mengerikan karena kebanyakan maksiat. Karena itu doa kita ketika tidur, ketika kita tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Di sana diajarkan bahwa tidur itu pakai kata amut, mati. Karena kenapa? Karena tidur itu seperti mati. Al-Quran katakan ketika kita tidur nyawa kita dipegang. Kalau kita masih ada waktu, besoknya dilepas lagi sama Allah. Tapi kalau gak ada waktu, dipegang terus. Maka tidur itu setengah mati. Tidur itu cosplay jadi orang mati. Tidur itu latihan mati. Maka sebagaimana tidur bisa indah, mati pun bisa indah. Tidur akan indah kalau dalam keadaan baik. Kalau keadaan gak punya pikiran yang aneh-aneh. Begitu juga wafat akan indah kalau tidak dalam keadaan mikirin yang aneh-aneh dan dalam keadaan kebaikan. Maka wafat akan dalam keadaan baik. Dan alhamdulillah kita malam hari ini sholawatan. Karena kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu itu kalau bergandeng dengan kanjeng Nabi pasti mulia. Allah katakan dalam Al-Quran, wa anzailna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran itu kenapa mulia? Karena Al-Quran adalah kitab sucinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, Al-Quran ini kitab suci yang lebih mulia dari kitab manapun yang pernah ada di muka bumi ini, termasuk kitab-kitab sebelum Al-Quran yang aku turunkan kepada kalian. Zabur, Taurat, Injil tidak lebih mulia dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitabnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah katakan di dalam ayat yang lain, suratul Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata Allah di dalam Al-Quran itu banyak cerita keluarga-keluarga yang mulia. Keluarga Imran, keluarga mulia. Keluarga Luqman Al-Hakim, keluarga yang mulia. Keluarga Ibrahim, keluarga yang mulia. Keluarga ini dan itu banyak diceritakan di Al-Quran sebagai keluarga yang mulia. Tapi keluarga yang paling mulia di muka bumi ini yang pernah ada adalah Ahlul Bait, yaitu keluarganya Nabi Muhammad. Karena keluarga itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Wa anzalna ilaik. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Sebelum kamu ada umat-umat yang juga baik. Ada umatnya Nabi Adam, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ada umatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi serta rasul-rasul sebelum kamu. Tapi umat terbaik adalah kamu. Mengapa? Karena kamu adalah umatnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu kalau bergandeng kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Bahkan sendal. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah dan berdialog dengan Allah, naik ke bukit Tursina, bukit tua, kata Allah,
lepaskan wahai Musa sendalmu karena engkau akan bertemu dengan yang maha suci di tempat yang suci. Maka disuruh lepas itu sendal. Sebagaimana kita mau masuk masjid, sendal kita dilepas. Tapi ketika Nabi Muhammad mau bertemu dengan Allah dalam mi'rajnya, dalam jarak yang paling dekat, di tempat yang paling mulia, lebih dekat dari jaraknya Nabi Musa, lebih mulia dari tempatnya Nabi Musa, namun Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk melepas sandalnya. Sandal itu tetap dipakai oleh Nabi Muhammad ketika bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sandal itu dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beberapa kopiahnya para habaib, para kiai, kemudian para nahdien, itu ada gambar sendalnya Nabi Muhammad biasanya di atasnya. Kenapa? Karena sendal itu pernah ketemu Allah, sedangkan kita belum pernah ketemu Allah bahkan dalam sholat kita. Maka hari ini dengan keberkahan sholawat, kita menggandengkan diri kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kemudian kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan satu kemuliaan itu yang pertama, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab satu desa, satu kecamatan, satu orang, satu keluarga, satu kota, satu kabupaten, kalau di sana pernah dihadiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita mengundang tamu utamanya bukan Habib Bidin, bukan saya, bukan para kiai, bukan siapapun, tapi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang berjanji, siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan hadir membalas salawat itu dengan 10 keberkahan. Jadi undangan utamanya hari ini adalah Nabi Muhammad. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan cucunya Nabi Muhammad, dengan pengikutnya Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad, Habib Bidin, diundang tidak semudah seperti ngundang Nabi Muhammad. Ngundang Habib Bidin butuh sebulan 2 bulan sebelumnya. Tapi ngundang Nabi Muhammad sampai yang gampang, tinggal sholawat Nabi Muhammad hadir. Jadi kalau ngundang Nabi Muhammad, salawatan langsung Nabi Muhammad hadir tuh. Jadi, kan biasanya orang itu semakin tinggi derajatnya di sisi manusia, semakin susah diundang. Ngundang bupati lebih susah daripada ngundang Pak Camat. Ngundang gubernur lebih susah daripada ngundang wali kota. Ngundang presiden lebih susah daripada ngundang gubernur. Tapi Nabi Muhammad manusia termulia, tapi paling mudah diundang. Sholawatan Nabi Muhammad datang. Sampean sholawatan, belum tentu Habib Bidin datang. Belum tentu, apalagi saya datang, saya Habib Industri itu. Lebih parah saya. Darah aja bersambung ke Nabi Muhammad, kelakuan belum tentu. Akhlaknya belum tentu. Maka Nabi Muhammad yang hadir pada malam hari ini. Dan kalau Nabi Muhammad hadir, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kabupaten, satu kampung yang Nabi Muhammad pernah hadir di sana. Karena keberkahan sholawatan pada malam hari ini, niscaya kampung ini tidak akan pernah diadab oleh Allah. Tapi nanti kadang ada banjir, ada ini, ada itu. Percayalah, itu bukan azab, itu ujian. Azab itu untuk orang yang dimarahi oleh Allah. Tapi kalau ujian untuk orang baik yang mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sholawat itu simbol bahwa kita yatakhallaku bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karena kenapa? Karena yang pertama sholawatan itu Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, inna, sesungguhnya benar-benar Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat, yusolluna, bukan fi'il madhi, fi'il mudhari, artinya sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat Allah tetap akan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka siapa yang sholawatan berarti ngikuti akhlaknya Allah, dan siapa yang ngikuti akhlaknya Allah berarti dia kekasihnya Allah. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi, yatahallaku bi ahlakillah. Para sufi, para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Sholawatan itu bikin kita jadi kekasihnya Allah. Kemudian yang ketiga, sholawatan itu adalah tandanya orang yang beriman. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Yang sholawatan pasti beriman, yang enggak sholawatan pasti tidak beriman. Karena Allah itu sering menggandengkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana Ahmad bila mim. Saya itu Ahmad tapi enggak pakai mim. Ahad, Esa. Kata Allah dalam Al-Quran, bahwa kalau kamu cinta kepadaku, ikuti jalan Nabi Muhammad.
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah, ikuti jalan Nabi Muhammad. Allah itu menggandengkan zatnya dengan Nabi Muhammad. Maka siapa yang mengaku beriman, pasti dia sholawatan. Dan yang terakhir, kita itu gak pede dengan amalan kita. Amalan terbaik kita apa? Sholat. Percaya dirikah kita dengan sholat kita? Sedangkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehari 24 jam, dipakai sholat paling setengah jam. Mentok 1 jam. 23 jam dibuat selain sholat. Apakah kita percaya diri akan masuk surga karena amalan kita? Kalau saya, enggak. Apalagi sholatnya, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kita gak pede dengan semua amalan kita. Dan Nabi Muhammad yang katakan bahwa kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat cinta kasih dari Allah. Bagaimana mengetuk cinta kasih dari Allah? Maka sebutlah kekasih Allah selalu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan bersolawat kita masuk surga karena rahmat Allah dan karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang jamin. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, walaupun sholatnya kurang benar, walaupun maksiatnya masih banyak, walaupun ketaatannya tidak sempurna, maka dipastikan akan tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena keberkahan sholawat. Dari mana kita tahu itu? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu hari orang datang kepada Nabi Adam nanti di akhirat. Wahai Adam, engkau ini khalifatullah, engkau ini wakilnya Allah di muka bumi. Maka selamatkan aku. Mintalah kepada Allah agar aku tidak dimasukkan ke neraka. Kemudian kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Kemudian kata Nabi Adam, cobalah kamu pergi ke Ibrahim. Karena sesungguhnya Ibrahim itu khalilullah, kekasih Allah. Maka datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, syafaati aku. Kemudian kata Ibrahim, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, gak bisa hari ini. Maka cobalah kamu datang kepada Musa, karena Musa itu kalimillah, Musa itu lisannya Allah. Maka datang kepada Musa, kata Musa, nafsi, nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Maka pergilah engkau kepada Isa, karena Isa ruhillah, Isa itu rohnya Allah. Mintalah kepada Isa, datang kita kepada Isa. Wahai Nabi Allah Isa, engkau ini roh Allah, engkau ini rohnya Allah. Maka berikanlah syafaat kepada kami. Kata Nabi Isa, nafsi, nafsi, pergilah kepada Muhammad Habibullah, pergilah kepada Nabi Muhammad sang kekasih Allah. Maka datang kita kepada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, saya ini selalu ikut Az-Zahir. Setiap Az-Zahir ke kampung saya selalu hadir dan ikutan sholawatan. Saya hadirkan hati saya. Saya teladani akhlak engkau wahai Nabi. Maka tolong wahai Nabi, maksiat saya masih banyak, sholat saya masih banyak yang bolong, puasa saya masih banyak yang ditinggalkan, saya masih diliputi dengan kemaksiatan ini dan itu. Tapi saya memohon belas kasihmu wahai Nabi, syafaati kami wahai Nabi. Maka kemudian Nabi Muhammad tidak berkata nafsi, nafsi. Dalam riwayat dikatakan Nabi kemudian bersujud kepada Allah dan meminta kepada Allah agar memasukkan ke surga seluruh hambanya yang taat kepada Allah walaupun masih banyak kemaksiatan yang dilakukan. Maka Allah jawab, irfa' ra'syak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, kenapa engkau sampai bersujud karena hambamu yang bermaksiat? Angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta dan syafaati siapa saja yang kau mau syafaati. Maka disyafaati semua hambanya yang kesalahan dan kebaikannya itu 50-50. Jadi kalau main bola, kalau kita 50-50, itu ada pertandingan tambahan kan. Nanti di akhirat itu kalau dosa dan pahala kita 50-50, tetap masuk surga. Asalkan sholawatan. Karena Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Kemudian, orang yang di neraka jahanam. Kemudian meminta kepada Nabi, Nabi syafaati kami. Dan dengan belas kasihnya Nabi bersujud kembali kepada Allah. Kemudian Allah katakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah wajahmu. Engkau adalah kekasihku.
Mintalah apapun yang kau minta akan aku beri. Dan syafaati siapa saja yang kau ingin syafaati maka akan aku kabulkan. Maka hari itu semua orang yang ada di neraka jahanam, selama dia tidak pernah musyrik kepada Allah, selama masih ada iman walaupun sebesar biji dzarrah di hatinya, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan sholawat diangkat azab dari kita. Insya Allah dikaruniai rahmat dari Allah, dimasukkan kita ke surganya Allah. Apapun hajat kita, angkat tangan kita hari ini, sampaikan seluruh hajat kita. Semoga yang belum mendapatkan jodoh dikaruniakan jodoh oleh Allah, yang belum mendapatkan momongan dikaruniai momongan yang soleh dan soleha oleh Allah, yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang butuh rezeki diberi rezeki oleh Allah, yang sedang terlilit pinjol dibayar oleh Allah hutangnya, yang sedang masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, Allah gantikan dengan ketaatan yang tulus kepada Allah. Dan segala sesuatu yang masih memiliki ini dan itu sebagai keinginan yang dimintakan kepada Allah, semoga Allah disegerakan untuk dikabulkannya karena keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Dan karena keberkahan sholawat ini, semoga kita dikumpulkan bukan hanya di lapangan ini, di dunia ini, tapi nanti kita dikumpulkan di akhirat bersama Habib Bidin lagi, bersama Az-Zahir lagi, dalam sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakallah khair. Ribuan terima kasih kepada Habib Husin bin Ja'far Al-Haddar yang telah memberikan nasihatnya yang luar biasa pada acara kita malam hari ini tentang tujuan diadakannya acara kita. Yang pertama khol, yang kedua khol sekaligus dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Komplit, super komplit tadi penjelasan dari beliau, pentingnya khol dan kenapa dibacakan sholawat malam hari ini. InsyaAllah semoga semua yang mendengarkan menerima dengan baik dan insya Allah menjadikan bekal hidupnya ke depan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Habib Husin tadi juga pentingnya kita hadir di majelis juga menjadikan ruhaniyah kita, batiniyah kita juga baik. Kalau batin kita baik, cara berpikir kita baik, selalu positive thinking, insya Allah kita juga akan keluar dari dunia ini dalam keadaan baik. Artinya dalam keadaan tenang, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setelah kita diberikan umur panjang yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuman biasanya Habib Husin ini kalau kita lihat di YouTube atau lihat di televisi itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kira-kira kalau ada yang mau bertanya, Habib siap jawab, Habib. Atau ada yang hadirin mau tanya-tanya sama Habib Husin tadi tentang ceramah atau tentang acara kita malam hari ini, yaitu acara khol, acara sholawat. Kenapa pentingnya selalu digelar di mana-mana pembacaan sholawat itu? Ono sing ngarep takon apa ora iki? Angel ora ono kabeh. Sholawatan ae. Nggih, Beb, nggih. Habib negeri nurut kare Habib swasta. Wonten nggih. Pakai mic. Kiai Haji Mutofar, Pondok Pesantren Al Husna Jepara. Pertanyaannya apa, Kiai? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya viral seperti Habib gimana, Habib? Nggih. Ini pertanyaan yang bagus kan. Karena kenapa? Karena kadang kita itu menganggap viral itu sesuatu yang enggak penting, bahkan sesuatu yang dibenci. Padahal viral itu sesuatu yang penting. Misalnya Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya berkata, tanakahu taktsuru. Menikahlah agar umat Islam ini banyak. Viral itu sesuatu yang penting. Oh, yang nanya belum nikah. Terlalu banyak nikah dia.
Maksudnya itu tanakahu taktsuru, menikahlah dan perbanyaklah anak, bukan istri. Kok iso? Aku lho bojoku siji ruwet lho. Iki bojone akeh rek. Jadi viral itu sesuatu yang penting. Oleh karena itu Nabi ketika membaiat banyak orang yang masuk Islam di zamannya, Nabi senang. Viral itu penting. Semakin banyak orang mendengar Islam, maka semakin banyak orang yang akan merasakan rahmat Allah yang begitu agung, yaitu Islam itu sendiri. Karena itu viral penting, tapi bukan viral yang negatif, viral yang positif. Nah, bagaimanakah cara viral? Saya mau ngasih satu tips yang saya gunakan sedari awal sebagai cara untuk saya viral, yaitu apa yang diajarkan oleh Allah dalam salah satu hadis qudsinya. Kata Allah dalam hadis qudsi, suatu ketika itu Nabi Ibrahim itu disuruh menyempurnakan bangunan Ka'bah yang telah dibangun pondasinya oleh Nabi Adam. Disempurnakan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail hingga Ka'bah itu selesai dibangun. Kemudian kata Allah, wahai Ibrahim, serulah orang agar datang ke Ka'bah ini, agar bertawaf di Ka'bah, agar berhaji di Ka'bah. Serulah, ajak orang itu di seluruh dunia agar datang ke Ka'bah untuk beribadah di depan Ka'bah ini. Kemudian kata Nabi Ibrahim, di zaman itu, bagaimana aku akan mengajak orang ya Allah? Sedangkan ini hanya gurun pasir tandus yang tidak ada orang sama sekali kecuali aku dan Ismail. Bagaimana aku akan mengajak? Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi, alaikan nida wa alainal bala. Tugas kamu menyeru aja. Yang akan membuat mereka mendengar seruan itu dan datang ke sini untuk beribadah kepadaku di depan Ka'bah adalah tugasku. Tugasku kepadamu hanya engkau menyerukan mereka untuk datang kepadaku. Sebagaimana kata Al-Quran, wa ma'ala rasul illal bala. Tugas Rasul itu cuma menyampaikan. Yang bikin orang itu mendengar, yang bikin orang itu mendapat hidayah dan akhirnya datang kepada Allah, itu tugas Allah, bukan tugas kita. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyeru kita untuk datang ke Ka'bah. Dan akhirnya setiap orang yang datang ke Ka'bah, baik untuk umroh, haji maupun ziarah, dia akan selalu berkata, labbaik Allahumma labbaik. Karena kita menyauti panggilan Allah yang disampaikan melalui Nabi Ibrahim. Kuncinya apa? Nabi Ibrahim cuma berdua dengan Nabi Ismail di sekitaran Ka'bah, tapi memanggil siapa saja yang mendengar panggilanku maka datanglah karena Tuhanmu telah memanggil kalian. Suara itu tidak ada yang mendengar di kala itu kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mendengar panggilannya sendiri. Tapi karena Allah katakan alaikan nida wa alainal bala, yang menyampaikan kepada kuping-kuping itu dan mengetuk pintu hatinya sehingga mereka datang adalah aku, kata Allah. Dan hari ini jutaan orang setiap tahun, ratusan ribu orang setiap hari datang ke Ka'bah untuk berumrah, untuk berhaji, untuk berziarah dan untuk beribadah di depan Ka'bah. Padahal Nabi Ibrahim jeritnya itu ke dirinya sendiri bersama Nabi Ismail, gak ada yang mendengar hari itu. Tapi karena ketulusan dan ketaatan kepada Allah untuk berseru, karena Allah yang menyerunya dan Allah yang menjamin bahwa seruan itu akan terdengar bukan hanya di telinga orang tapi di hati orang, maka Nabi Ibrahim akhirnya membuat jutaan orang datang ke Ka'bah setiap saat, minimal setiap tahun haji dan setiap tahun juga ada umroh berkali-kali dilakukan oleh orang. Maka kuncinya begitu juga di YouTube. Alaikan nida wa alainal bala. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang penting niatnya bukan viral, tapi niatnya adalah untuk dakwah. Tugas kita bikin YouTube, share nilai dakwah. Tugas Allah yang akan membuat YouTube itu sampai ke telinga-telinga orang, ditonton oleh orang, disubscribe oleh orang, dan lumayan Anda nanti dapat AdSense-nya tuh. Itu tugasnya Allah. Saya dari awal melakukan itu dengan niat bahwa saya akan berdakwah. Bahkan YouTube saya lebih parah, karena sampai sekarang pun itu gak pakai AdSense. Sehingga secara algoritma itu lebih sulit 2 kali lipat daripada YouTube yang pakai AdSense pada umumnya. Itu satu-satunya YouTube yang gak pakai AdSense, itu YouTube saya tuh di Indonesia. Itu secara algoritma, bukan hanya gak dapat duit saya, tapi secara algoritma itu lebih sulit 2 kali lipat ketimbang YouTube yang pakai AdSense. Tapi niat yang tulus,
untuk berdakwah di jalan Allah. Alhamdulillah saya itu dari kelas 1 SD, raport SD saya itu yang nulisin cita-citanya ayah saya. Cita-citanya adalah menjadi ulama. Ayah saya kelas 1 SD sudah menulis, kamu harus menjadi ulama, kamu harus menjadi pendakwah, kamu harus menjadi orang yang menyuruh kepada Allah. Dan alhamdulillah karena niat itu, maka Allah yang membuat. Saya selalu bilang bahwa saya merasa subscriber pertama YouTube saya itu adalah Allah. Saya niatkan subscriber pertamanya adalah Allah. Sehingga dengan begitu Allah yang akan menyampaikan kepada orang lain. Dan alhamdulillah karena keberkahan niat yang baik itu, alhamdulillah sekarang mendapatkan keviralan itu, alhamdulillah YouTube-nya juga banyak ditonton oleh orang karena keberkahan alaikan nida wa alainal bala. Jangan kita yang bekerja untuk agar suara kita didengar oleh orang lain. Orang kalau bekerja untuk agar viral, untuk agar suaranya didengar orang lain, suatu hari dia akan bikin ceramah yang mengada-ngada demi viral. Dia akan melakukan berbagai upaya agar viral. Tapi kalau orang niatnya dakwah, maka Allah yang akan menyampaikan suara dakwahnya itu kepada orang lain sehingga orang itu akan mengikuti jalan kita dan kita mendapatkan keberkahan. Begitu tips viral yang insya Allah berkah. Itu bukan hanya viral fid dunya, insya Allah viral fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu viral di dunia dan viral di akhirat. Walaupun seandainya tips ini tidak membuat YouTube Anda juga viral, insya Allah sudah cukup viral di akhirat, menjadi keberkahan kehidupan kita kelak di akhirat. Karena yang subscribe itu malaikat. Nah, berhubung yang subscribe malaikat itu tidak tercatat 1, 2, 3 gak kecatat. Tapi kan yang penting kalau sudah di subscribe malaikat, insya Allah hidup kita baik-baik saja. Karena kita tuh gak punya kemampuan untuk mengatur hidup kita. Tugas kita cuma berkata hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi Nuh bikin perahu dari kayu. Yang bikin cuma 73 orang. Diterjang banjir terbesar dalam sejarah dunia. Tapi karena baca Bismillah himajreha wa mursaha, perahunya Nabi Nuh selamat. Tapi ada satu perahu dibikin oleh ribuan orang, pakai teknologi tinggi, pakai baja, pakai keahlian. Kemudian gak diterjang banjir, ditaruh di samudra suruh berlayar. Tapi karena dia berkata, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan perahu ini, maka perahu itu tenggelam. Namanya Titanic. Maka tugas kita itu adalah menghadirkan Allah, karena hidup ini terlalu random untuk kita kerjakan dan selesaikan semua urusannya sendiri. Hadirkan Allah, insya Allah semuanya baik-baik saja. Hasan, sampun ya, puas ke jawabannya ke? Jadi kalau pengen viral, jangan membuat yang aneh-aneh. Nanti viralnya viral yang negatif. Jadi kalau viralnya Habib Ja'far ini kan viral yang positif. Ini sebenarnya Habib Husin ini terkenalnya di media sosial dengan Habib Ja'far. Di kalangan artis-artis yang manggilnya Habib Ja'far. Padahal, boleh anak ngomong Beb? Padahal Habib Ja'far itu adalah nama ayah beliau. Tapi di kalangan artis lebih terkenal Habib Ja'far, Habib Ja'far. Nama aslinya Husin bin Ja'far Al-Haddad. Jadi Ja'far itu nama ayah saya, tapi saya membiarkan sengaja karena saya merasa apa yang menjadi capaian saya hari ini karena keberkahan doa dan ilmu dari ayah saya. Jadi kalau cuman viral dan terkenalnya Habib Ja'far gak apa-apa. Yang penting kan bayarannya tetap ke Habib Husin. Kalau cuma terkenal silahkan ayah saya ambil lah. Mantap. Yang penting rekeningnya tetap rekening saya, bukan rekening ayah saya tuh. Wah luar biasa. Ono sing ngarep niru rak kok ngene. Masa kita doakan Habib Husin ini semoga istiqomah terus. Istiqomah, kuat menahan godaan, gak tohat menahan ujian. Kenapa saya bilang kuat menahan godaan? Karena beliau ini di Jakarta seringnya ceramah bareng sama artis-artis yang ayu-ayu itu. Kita kan berapa kali nonton di YouTube kan, beliau tuh di podcast bareng-bareng sama artis yang Masya Allah. Aku dulu lagi, kok kuat Habib Husin. Saya loh yang kumpul artis, bojoku siji loh. Kok iso ono wong
duduk sopo-sopo. Gak kumpul artis. Bojone akeh. Bojone papat tuh. Bojone papat. Papat. Nah, mungkin kita tanya balik ya. Tips duwe bojo papat iku piye? Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin karena Habib Hussein ini lebih susah, Bib. Orang kalau sudah viral itu, ini mohon maaf ibu-ibu jangan itu ya, mbak-mbak jangan terlalu sensitif dengan bahasa saya ini. Ini kan tadi Habib Hussein nyindir soal istrinya, bukan siapa-siapa kok istrinya 4 gitu ya. Justru kalau orang bukan siapa-siapa itu lebih mudah untuk nikah itu, Bib. Karena tidak ketahuan media. Nah, kalau kayak Habib Hussein ini, Masya Allah. Arab obah sidik langsung metu nang TikTok, metu nang YouTube. Habib Hussein viral lagi. Termasuk ya Oke. Termasuk ya ini. Wes lebih baik selawatan memang. Wis ojo kaken ceramah iki ya. Ben sehat walafiat, aman sentosa. Sallallahu Nabi Muhammad. Sekali lagi alhamdulillah, ini Habib ke Tegal sudah berapa kali? Ini alhamdulillah kedua kalinya Kedua kali ya, di kabupaten. di kabupaten. Di kabupaten kedua kali. Insya Allah mudah-mudahan datang lagi beberapa kali ke Tegal. Mudah-mudahan bisa semakin memberikan pencerahan, memberikan ilmu yang manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal ini khususnya. Dan insya Allah buat kita semua, umat Nabi Muhammad yang selalu mengikuti pengajian baik secara langsung atau secara live streaming via YouTube, termasuk YouTube-nya beliau Habib Hussein, yang saya sendiri juga sudah mengikuti, sudah lama. Ini Habib Hussein ini satu panggung sama saya baru malam hari ini. Biasanya ngobrol, nggak pernah satu panggung, tapi begitu satu panggung sama saya, langsung saya dihajar itu tadi. Karena ini Habib negeri, Habib swasta. Kok yang ngerti KTP ku gitu. Dan beliau sama saya berdua ini sama-sama kaum muhajirin. Beliau sama saya kaum muhajirin asli kelahiran Jawa Timur dua-duanya. Beliau kelahiran Bondowoso, Jawa Timur, saya kelahiran Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur, podo. Jadi aslinya kalau saya ngobrol berdua sama beliau, kembali ke setelan pabrik. Artinya menggunakan bahasa Madura. Sebenarnya kita ini sama-sama Madura swasta. Ya. Jadi bahasa dan budayanya Madura ya, Bib. Bahasa ibu. Bahasa ibunya itu Bahasa Madura. Cuman orang Madura itu hebat karena cuman orang Madura yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Dan cuman orang Madura yang berani bilang kalau jual sate, satenya itu paling enak nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya bukan sate Tegal. Kenapa dia bilang nomor 2? Karena nomor 1 itu selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Madura itu jual apa aja pasti paling enak nomor 2 di dunia. Karena yang nomor 1 itu Allah gitu. Jadi begitu juga dia jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin berani. Karena dia yakin rezeki itu apa kata Allah. Betul. Jadi nanti Allah yang pusing nanti. Wah, gimana yang caranya bensinnya tetap laku itu. Jadi dah aslinya. Saya kalau udah sama-sama beliau berdua ya ngomongnya kembali ke setelan pabrik. Pakai bahasa Madura dua-duanya ya. Karena kita sama-sama dari Tapal Kuda. Terkenalnya daerah Tapal Kuda. Pasuruan ke arah timur sampai ke arah Banyuwangi itu terkenalnya Tapal Kuda.